Halo semuanya, sebelumnya terimalah salam dari Dhamma, Sodiotu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Gandhi dengan NPM 2142049 di kelas PUMK. Jadi di video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang karma dan bunga bawah yang disampaikan oleh Biku Utamo dan Bapak Cornelis Wowo. Nah, karma itu berasal dari kata kar yang berarti perbuatan, yang berasal dari bahasa Sanskerta, dan kamma berasal dari bahasa Pali. Dalam agama Buddha, suatu perbuatan diklasifikasikan ke dalam karma apabila disertai dengan niat atau kehendak ketika melakukannya. Nah, apabila suatu perbuatan yang tidak disertai oleh niat atau kehendak, maka tidak dapat diklasifikasi ke dalam karma. Karma itu terdiri dari dua jenis, yaitu karma baik dan karma buruk. Karma itu dapat terjadi melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kamar itu terdapat beberapa jenis yang bisa berdasarkan akibatnya, berdasarkan waktunya, dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu karma berdasarkan akibatnya. Yang pertama ada karuka karma atau karma yang negatif dan paling berat. Karma ini muncul ketika seseorang membunuh ayah atau ibu kandungnya, terus membunuh seorang arahat, melukai sang Buddha, dan memecah belah sang hak. Apabila kita melakukan perbuatan yang paling buruk ini, maka karma inilah yang akan berbuah lebih dahulu dibandingkan karma buruk yang lainnya. Akibat dari karma ini yaitu ketika seseorang meninggal, ia akan terlahir di dalam neraka wiji. Yang kedua ada acinya karma, yaitu karma kebiasaan. Yang sesuai dengan namanya, yaitu kebiasaan, misalnya hobi memancing, kita memaki orang, atau kita suka memarahi orang. Nah, karma ini jika seseorang tidak melakukan karuka karma, maka setelah meninggal karma ini yang akan muncul duluan. Yang ketiga ada asana karma, yaitu karma yang dibuat menjelang kita mati. Umumnya semuanya itu berasal dari pikiran kita. Apabila pikiran kita kosong atau tidak ada tujuan, maka dari hal itu Sang Buddha mengajarkan kita untuk biasakan diri sendiri mengkontrol pikiran dengan cara kita bermeditasi, pikiran ke arah ke hal yang positif. Nah, yang keempat ada kata karma, yaitu karma yang dilakukan seperti selalu. Contohnya kita itu mencuri saat kecil. Selanjutnya itu ada karma berdasarkan waktu. Karma berdasarkan waktu itu ada 4. Yang pertama yaitu dhamma wedaniya karma, yaitu karma yang dilakukan di kehidupan sekarang dan akan berbuah di kehidupan sekarang juga, atau disebut juga karma yang berbuat dengan cepat. Nah, yang kedua ada upaja wedaniya karma, yaitu karma yang dilakukan di kehidupan sekarang namun tidak berbuah sampai mati, maka akan berbuah di kehidupan selanjutnya kita. Yang ketiga ada apara wedaniya karma, yaitu karma yang dilakukan di kehidupan sekarang akan berbuah beberapa kali di kehidupan selanjutnya. Yang keempat ada hausi karma, karma yang tidak berbuah atau tidak berefek. Karma ini tidak berlaku bagi para arahat, bagi para Buddha dan sama-sama Buddha. Jika mereka meninggal dunia atau mati di mana, maka karma ini tidak akan mengejar mereka lagi karena mereka tidak ada kelahiran kembali lagi. Namun tidak berlaku ya apabila mereka itu membunuh orang tua mereka sendiri. Maka karma itu akan tetap berbuah seperti pada ada cerita di Anggulia Malah yang bisa kalian coba searching di Google sendiri nanti ya. Yang terakhir ada karma berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu janaka karma, karma yang menyebabkan timbulnya syarat untuk lahir kembali suatunya makhluk. Karma ini menimbulkan batin dan jasmani. Karma ini biasanya berhubungan dengan bunga bawah yang akan nanti saya jelaskan. Yang kedua ada upatambaka karma, yaitu karma yang mendukung fungsi karma yang melahirkan atau dari janaka karma. Yang ketiga upapilaka karma, yaitu karma yang menekan, mengolah, menyelaraskan suatu akibat dari satu sebab. Yang keempat ada upagata karma, karma yang memotong atau menghancurkan kekuatan akibat dari satu sebab yang terjadi dan sebaliknya menyebutkan karma baru.
itu jenis-jenis dari karma. Nah, sekarang segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan niat akan menimbulkan karma. Seperti yang tertuang dalam Dhamma pada ayat 1 dan 2, pikiran itu adalah pelopor sehingga semua yang kita lakukan dan semua yang kita ucapkan berasal dari pikiran. Jadi kita harus selalu mengembangkan pikiran positif. Dengan mempelajari hukum karma, kita dapat menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Karena masa depan kita tergantung pada karma kita sendiri. Yang dapat kita lakukan yaitu adalah membentuk dengan karma baru, lebih bagusnya karma baik. Karena karma itu bukan selalu yang lampau, karena juga perlu kita lakukan sekarang. Nah, di sini kita masuk ke puna bawah. Puna bawah itu berasal dari kata punah yang berarti lagi atau kembali, dan bawah yang berarti proses menjadi ada atau kelahiran. Jadi puna bawah itu adalah proses menjadi ada lagi atau kelahiran kembali, yang dimana proses ini itu merupakan akibat atau hasil dari karmanya. Nah, yang udah tadi saya sempat jelaskan juga. Nah, apa hubungan karma dan puna bawah itu? Jadi ya hubungannya itu simpel ya, karena kita terlahir kembali atau tidaknya, telah terjadi apa, dengan kondisi apa, itu semuanya tergantung dengan karma kita masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan namo buddhaya.